Dia selalu ada dengan cintanya menembus hatiku, menyelamatkanku. Dia selalu bisa tunjukkan cara agar ku percaya. Dia selalu ada. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan Anak Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. La
Demikian firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh yang baik menuntun aku ke arah yang benar. Demikianlah Tuhan, maka kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam tempat pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam tempat pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di malam itu kepada tiap orang, dan tiap orang itu berdiri pada pintu rumah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti alat asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, engkau akan berkenalan terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka akan menangis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah karena tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah yang ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya perjanjian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan pekerjaanku akan nikahi mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka perjanjian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab perjanjian ini akan tetap lekat pada bibir keturunan mereka. Sebab Allah mengiyakan mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan yang ini dan mengatakannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Terima
dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Gereja kita HKBP Perumnas Mandala, Minggu 10 Mei 2020. Aneka warta na parjolo gorni minggu teselarion ima minggu kantate nomor lapatan ede hon hamuma di Jehovah ede nai baru Psalman 98 ayat sada dalam topik ni minggu tang ima mangedehon haluau nasian Tuhan ni menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Nah pada hon nasorang. Nah di hari Sabtu 21 Maret 2020 di bahasa-bahasa Tuhan dosa ada danak bawa di keluarga amat sahat muda maju pesitorus inatai Siska Novalina Buru Tapubolon, alamat Jalan Kiwi 25 nomor 550 lingkungan 15 di Pasdo Danaki Songsongoni nang Naturasna. Na paduahon na di hari Sabtu 25 April 2020 di bahasa-bahasa Tuhatta dos sahada danak bawang di keluarga Nyamata Jordan Emmanuel Naibaho inatai Indriana Boru Sidalahi, alamat Jalan Garuda Raya nomor 50 siang lingkungan Sia 12 di Pasdo Danaki Songsongoni nang Naturasna. Angkor Mayitodu, selamat ulang tahun Madiaka, nomor ulang tahun di Bagasan Saminggon, tanggal 4, 1 tanggal 10 Mei, songoninang nama ulang tahun pernikahan. Tuhatama nama masuk-masuk. Songonima tikting di Huriata di Bagasan Minggon. Mau lihat sama suata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita memasuki Minggu Kantate. Dalam minggu ini kita disuguhkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka,
karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam subjudul perikop ini dituliskan sebuah nyanyian kemenangan. Kemenangan karena sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Kemenangan karena sudah diberikan kelepasan dari kuasa kegelapan. Kemenangan karena sudah bebas dari berperang terhadap iblis atau setan. Itu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ketika dia terbuang di Pulau Patmos. Rasul Yohanes diberikan karunia untuk dapat memberikan suatu penglihatan yang akan terjadi. Melalui Yohanes ini, Allah mau memberikan suatu pesan kepada kita melalui wahyu yang sudah dikaruniakan kepada Yohanes dalam suatu penglihatannya. Boleh dikatakan bahwa perikop ini adalah kisah kedatangan Kristus, yaitu kelahirannya dari sudut pandang yang berbeda. Kemenangan atas kuasa kegelapan, kemenangan atas kuasa dosa dan maut telah dibuktikan di dalam diri Yesus Kristus. Dan ini boleh kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membacanya mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Di sana dikatakan, melalui penglihatan Yohanes, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia mengandung, dan dalam keluhan penderitaannya hendak melahirkan. Tetapi di satu sisi yang lain, Yohanes melihat di dalam langit yang lain terlihat seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya terdapat 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang yang ada di langit. Dan naga itu berdiri depan perempuan itu yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Ketika perempuan itu melahirkan anaknya laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa-bangsa, maka di saat itulah naga itu merampas anak-anak itu. Lalu perempuan itu juga merampasnya dan membawanya kepada Allah dan tahtanya. Dan disitulah terjadi peperangan. Timbullah peperangan di surga. Malaikat Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi naga dan malaikat-malaikat itu tidak bertahan. Mereka tidak mendapat tempat di surga. Dan naga itu adalah simbol daripada iblis, setan yang menyesatkan seluruh dunia, yang dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kekalahan daripada naga yang menjadi simbol daripada iblis, kekalahan daripada naga yang menjadi simbol daripada setan, memperdengarkan nyanyian kemenangan sebagaimana yang telah didengar dalam nats ini. Nyanyian kemenangan hendak menerangkan kepada kita bahwa iblis sudah takluk. Nyanyian kemenangan ini mau memperdengarkan kepada kita bahwa iblis sudah dikalahkan di surga maupun di bumi oleh darah anak domba Allah.
Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, percayalah kepada Tuhan melalui iman pengharapan di dalam keselamatan dan kemenangan Yesus Kristus Tuhan kita yang telah memberikan dan mengalahkan maut, dosa dan kematian itu. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa di surga maupun di bumi. Seperti yang tertulis di dalam ayat 10. Dikatakan di sana, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, iblis sudah ditaklukkan. Iblis sudah dikalahkan oleh darah anak domba itu. Tetapi kita selama di dunia ini tentunya iblis selalu bekerja di bumi, mengganggu setiap orang-orang percaya akan semakin jauh dari jalan kebenaran. Mengganggu orang-orang percaya akan semakin tidak percaya kepada Tuhan. Iblis selalu berusaha mengganggu iman kita tentang keselamatan yang diberikan Yesus Kristus di dalam dunia. Sehingga banyak orang-orang murtad dan meninggalkan imannya. Iblis selalu tahu titik lemah manusia, sehingga manusia jatuh dan jatuh kembali ke dalam dosa. Iblis selalu tahu titik lemah kita yang membuat kita putus asa, hidup di dalam keamarahan kita, dan hilang kebahagiaan dan damai sejahtera. Kita selalu diperhadapkan dengan pergumulan dan berbagai-bagai pencobaan yang memungkinkan kita bertanya, di manakah Tuhan di dalam kekacauan dunia ini? Mengapa Tuhan membiarkan pengacau dan pendosa-pendosa merajalela di dunia ini? Di mana Tuhan di saat manusia mengalami masa-masa sulit, pandemi virus COVID-19 ini? Mungkin kita Bapak Ibu pernah mendengar kisah Ayub. Seperti yang dituliskan dalam kitab Ayub, di mana iblis memperdayakan istrinya dan teman-temannya untuk mengejek imannya. Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu, tinggalkanlah Tuhanmu, dan matilah engkau. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita tidak dimenangkan seolah-olah kita tidak dimenangkan di dalam persoalan-persoalan kehidupan kita. Tetapi melalui nats ini kita diingatkan di balik segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia, Allah bekerja, Allah bertarung, bahkan Allah berperang untuk melawan iblis dan memberikan kebaikan bagi kita. Allah tidak tinggal diam, sebab Dia adalah Allah yang memerintah di surga maupun di bumi. Di dalam Yesus Kristus, Ia telah mendatangkan kerajaannya di dalam bumi ini. Dia telah mendatangkan damai sejahteranya di dalam bumi ini. Di dalam Yesus Kristus, Dia telah datang untuk menyelamatkan engkau. Dia telah datang untuk menyembuhkan engkau. Dia telah datang untuk melegakan engkau dari segala penderitaanmu. Itulah berita sukacita Bapak Ibu. Sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, selayaknya kita bersukacita sebab seganas-ganasnya iblis bekerja untuk menyesatkan engkau, dia tidak akan pernah menang, dan dia tidak akan pernah mengalahkan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dalam nats ini Bapak Ibu ada dua alasan mengapa kita sebagai orang-orang percaya mampu mengalahkan kuasa setan maupun iblis. Yang pertama, karena ada kuasa darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Darah anak domba telah dicurahkan untuk keselamatan hidup kita.
Darah anak domba ini yang telah dicurahkan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan darah anak domba Allah ini yang telah memberikan kesembuhan dan memenangkan kehidupan kita. Dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Sekalipun kita terluka oleh kejahatan, sekalipun kita terluka oleh kuasa kegelapan, tetapi oleh darah anak domba Allah, oleh darah Yesus Kristus, itu yang akan memulihkan kehidupan kita. Alasan yang kedua mengapa kita boleh mengalahkan kuasa kegelapan, yaitu kesetiaan dan ketaatan kita. Sehingga dengan kesetiaan dan ketaatan kita mampu melawan kuasa iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selicik-liciknya dan seganas-ganasnya si iblis hendak menyesatkan engkau, ingatlah, tetap setia kepada Yesus Tuhan. Mungkin iblis bisa berkata kepadamu, buat apa engkau setia dengan imanmu kepada Tuhan jika engkau kehilangan nyawamu? Mungkin iblis bisa berkata kepadamu saat ini, mengapa engkau setia dengan imanmu kepada Yesus Kristus jika engkau kehilangan orang-orang yang engkau kasihi? Mungkin iblis juga bisa berkata kepadamu saat ini, mengapa engkau setia kepada imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus jika engkau kehilangan jabatanmu? Jika engkau harus menderita, maka tinggalkanlah Tuhanmu itu, maka tinggalkanlah Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada dua pilihan yang harus kita tentukan dalam kehidupan kita. Setia akan membawa kita kepada kemenangan dan akan membawa kita ke dalam sukacita yang melimpah. Tetapi kalau kita tidak setia dan berpaling dari Tuhan, maka itulah yang akan membawa kita ke dalam kecelakaan dan kekalahan. Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, iblis siap sedia kapanpun waktunya ketika kita lemah dan berpaling. Dia siap sedia untuk menjadikan kita menjadi bagian dari kerajaan kekuasaan kegelapan itu. Karena itu jangan relakan dirimu, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh iblis dan kegelapan itu. Sebab tidak ada yang dapat diperbuat oleh iblis selama engkau setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, pilihlah kesetiaan. Hidup setia kepada Tuhan dan jangan berpaling dari Tuhan. Sebab jika engkau berpaling dari Tuhan, dari jalan kebenaran Tuhan, maka dikatakan, celakalah kamu hai orang yang tidak setia. Celakalah kamu hai orang-orang yang menyangkal imanmu. Celakalah kamu hai orang-orang yang tidak mau bertobat. Dan dikatakan dalam ayat 12b, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu, dan geramnya dan dahsyatnya, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Lihatlah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, betapa geramnya iblis itu melihat engkau. Waktunya sudah singkat. Si iblis sudah terdesak dan hendak menarik siapa saja yang mau menjadi pengikutnya dan mau dibinasakan untuk selama-lamanya. Si iblis siap sedia untuk menangkap kita menjadi anggotanya. Si iblis siap menyesatkan kita, memberitakan berita fitnah yang tidak benar tentang Tuhan. Apa saja dihalalkan agar kita hidup jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Rasul Paulus menasihatkan kita dalam Kolose 3 ayat 17 dengan ayat 23, dikatakan di sana, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang tidak bisa ditampik bahwa hidup di jalan Tuhan harus mengalami berbagai tantangan dan penderitaan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa hidup di dalam Tuhan tidak terlepas dari pencobaan dan pergumulan. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa hidup di dalam Tuhan tidak terlepas dari rintangan dan persoalan kehidupan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, akan ada nyanyian kemenangan yang dikumandangkan oleh orang-orang percaya yang taat dan setia, yang telah menyelesaikan perjuangan hidupnya di dalam Tuhan. Mereka akan dimenangkan untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka akan dimenangkan untuk melawan si setan. Mereka akan dimenangkan untuk melawan hawa nafsu mereka. Itulah mengapa kita saat ini memasuki Minggu Kantate. Minggu Kantate yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan topik minggu, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Orang yang mampu berkantate adalah orang yang mampu melepaskan dan mampu memenangkan peperangannya melawan kuasa kegelapan. Orang yang mampu berkantate dan yang memiliki kemenangan melalui firman Tuhan ini, kita boleh belajar. Kita membaca dalam ayat 11, dikatakan di sana, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Minggu Kantate ini, orang yang mampu berkantate, orang yang mampu menyanyikan nyanyian kemenangannya jika dia percaya kepada darah anak domba Allah. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang mengimani pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebagaimana Kristus telah menang, maka orang-orang percaya kepada Kristus pun akan mengalami kemenangan. Sebab mereka telah dibebaskan dan kuasa dosa lewat darahnya yang telah tercurah di kayu salib. Penebusan Kristus adalah penangkal utama kemenangan setiap orang-orang percaya. Karena mereka sudah diselamatkan, mereka sudah diampuni, dan mereka sudah disembuhkan dari penderitaannya. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang yang mampu berkantate, yang mampu menyanyikan keselamatan bagi Tuhan adalah mereka yang bersaksi tentang anak domba Allah. Orang yang menang itu bukan saja orang-orang yang percaya kepada darah anak domba itu, tetapi mereka yang mampu bersaksi tentang anak domba Allah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti layaknya para rasul, seperti layaknya para misionaris, mereka bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Sampai firman Tuhan itu ada pada kita saat ini. Kita pun diarahkan menjadi orang-orang yang mampu bersaksi tentang anak domba Allah itu. Sebab kita telah dikaruniakan roh untuk bersaksi bagi Kristus, sehingga orang-orang yang hilang, orang-orang yang belum percaya dapat dimenangkan dan diajarkan untuk menaati semua yang diperintahkannya. Bapak, Ibu, inilah tugas kita, inilah tugas dan misi kita. Odo amang inang nata pestahon di bagasat taono di program ni Huriat HKBP di tahun Zendi, bermarturia, bersaksilah.
Orang yang mampu berkantate, mereka yang mampu bersaksi tentang anak domba Allah di dalam kehidupannya. Hai engkau para ayah, para bapak di tengah-tengah keluarga, baiklah engkau menyaksikan dan memenangkan istrimu dari segala pekerjaan, kesibukannya, agar ia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Hai engkau para istri-istri, menangkanlah suamimu sebagai imam di tengah-tengah keluarga, dan biarkan dia semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Hai orang tua, menangkan anakmu dari segala kesibukan dan perkembangan zaman sekarang yang mungkin menghanyutkan mereka dalam dunia kegelapan, narkoba, pergaulan bebas. Dan hai engkau para anak, menangkan orang tuamu yang mungkin saat ini sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga mereka lupa untuk berbagi kasih kepada anak-anak, sehingga keharmonisan keluarga tidak nampak. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita harus mampu berkantate dengan bersaksi tentang anak domba Allah. Dan inilah tugas orang-orang yang dimenangkan dan yang mampu berkantate. Mereka mampu menegaskan karya penyelamatan Yesus Kristus dengan ucapan, perangai, tingkah laku, tindak tanduk, dan kehidupan mereka, agar Kristus dikenal, dipuji, dan dijadikan sebagai Tuhan di atas segalanya. Bapak Ibu, inilah misi gereja, bermarturia, bersaksi bagi setiap orang. Saya tidak tahu Bapak Ibu, ketika saat ini dalam virus COVID dan masa-masa sulit ini, gereja-gereja telah berupaya bagaimana cara gereja untuk bersaksi melalui media cetak, media sosial. Tetapi saya tidak tahu apakah kita Bapak Ibu turut serta ambil bagian di dalam ibadah ini. Saya tidak tahu apakah kita pun ikut serta di dalam ibadah ini, khususnya bagi jemaat HKBP Perumnas Mandala. Ada banyak alasan yang mungkin kita lakukan dan kita utarakan. Karena tidak ada punya WA, tidak ada internet, tidak ada kuota dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus, kalaupun kita tidak mengikuti ibadah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini tantangan kita di masa-masa sulit ini. Di masa-masa pandemik ini, kita diarahkan beribadah di tengah-tengah keluarga kita, tetapi bagaimana kita menghidupi ibadah kita setiap saat kepada Tuhan, karena kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Tugas kita sebagai gereja, tugas kita sebagai orang beriman. Kalau saya baca dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tugas kita bersaksi. Orang yang dimenangkan Allah bukan hanya percaya, tetapi dia juga bersaksi kepada seluruh umat manusia. Jala odo tugas ni marturia di tonga-tonga ni huriata. Buan sadanari, buan sadanari, buan sadanari tu Yesus. Buan amata tu Yesus Kristus. Buan inata tu Yesus Kristus. Buan akayanakonmu lam jono tu Yesus Kristus. Jalabuan keluargam si solhotmu lam solhot tu Yesus Kristus. Ai paraloan di portibion tung macai dok-dok. Alai ikomonang dosa luhut halak na porsea di Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
Melalui firman Tuhan ini, orang yang mampu berkantate, orang yang mampu menyanyikan nyanyian kemenangannya, jika mereka rela berkorban bagi anak domba Allah, seperti yang tertulis di dalam ayat 11. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang bersedia bersaksi walaupun menghadapi ancaman maut. Di sini ada komitmen. Di sini ada prinsip hidup yang tinggi untuk tetap di jalan Tuhan, sekalipun harus mengalami berbagai-bagai penderitaan, sekalipun harus mengalami berbagai-bagai pencobaan, sekalipun saat ini dunia sudah rusak oleh karena virus COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita diarahkan untuk tetap setia, taat kepada Tuhan. Karena kerelaan inilah Bapak Ibu, maka kita layak mendapatkan kemenangan dan mengumandangkan nyanyian kemenangan kita bagi anak domba Allah itu. Sebab akan ada sukacita yang besar mengikuti hidup orang-orang yang menang. Dan sukacita itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Ingatlah Bapak Ibu, kemenangan kita sudah nyata di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana Kristus menang, orang-orang yang taat, orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia kepada Kristus pun akan mengalami kemenangan. Seperti nyanyian kita pada saat ini, buku Ende nomor 787 ayat 1, ikon monang kita, ikon monang di ujungna. Na porsea doau di debata, ikon monang kita. Mari kita nyanyikan bersama. Kita nyanyikan. Ikon monang kita, ikon monang kita, ikon monang di ujungna. Na porsea doa di debata, ikon monang kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena lawatan Tuhan lewat firman Tuhan menguatkan kami untuk menjadi pemenang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kami bersyukur Tuhan atas darah anak domba Allah yang memberikan kelegaan, keselamatan, dan memberikan penghiburan bagi kami dikala kami menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Kami bersyukur ya Allah Bapa, karena firman-Mu menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu tinggal di dalam hati kami dan menjadi kesaksian bagi kehidupan kami, agar kami mampu berkantate, menyanyikan nyanyian keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami di saat kami beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, sampai lansia ya Tuhan. Berikan kami sukacita yang berlimpah, sehingga kami dimenangkan oleh kuasa Tuhan untuk melawan kuasa kegelapan. Ya Allah Bapa, kami juga mendoakan negara kami ini dan pemerintah kami. Berikan hikmat bagi pemerintah kami dari pusat hingga daerah, agar mereka mampu memberikan hikmat kebijaksanaan mereka di dalam menghadapi masa-masa pandemik ini. Berikan kami roh pengertian bagi rakyat, agar kami mengerti dan memahami ya Tuhan rencana Tuhan dan keajaiban-keajaiban Tuhan, agar mampu menghadapi masa-masa pandemik ini. Jangan biarkan kami jatuh
kuasa kegelapan sehingga kami jatuh ke dalam keputusasaan. Tetapi berikanlah kami roh hikmat, agar kami berhikmat ya Tuhan, untuk mengartikan segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kami. Karena Engkau telah memberikan kemenangan kepada kami. Ya Allah Bapa, firman-Mu telah kami dengar. Biarkanlah itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita